Halo, perkenalkan nama saya Evan selaku Head of Investment PT Sinarmas Asset Management. Hingga saat ini, Sinarmas Asset Management merupakan salah satu perusahaan MI terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar 29 triliun rupiah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan paparan mengenai market outlook untuk semester kedua 2020 dan memperkenalkan dua produk reksadana kami yang dapat menjadi solusi investasi bagi Bapak dan Ibu sekalian. Baik, langsung saja masuk ke market outlook. Tahun ini, global equity market mengalami tekanan yang cukup besar pada kuartal ke-1 2020 akibat dari COVID-19. Selain ekspektasi kinerja keuangan yang cenderung menurun, kekhawatiran akan tingkat pengangguran dan debt bubble menyebabkan volatilitas di berbagai aset classes. Memasuki kuartal kedua, kami melihat adanya recovery di pasar saham yang tercermin dalam pergerakan sejumlah indeks seperti MSCI World, Emerging Market, dan juga S&P 500. Dan penguatan ini terus berlanjut hingga sekarang. Hampir semua negara mengeluarkan stimulus dan melakukan quantitative easing demi menopang kondisi perekonomian masing-masing. Penambahan likuiditas di pasar ini dinilai menyebabkan price recovery untuk sejumlah aset classes. Dari sisi penanggulangan COVID-19, kami juga melihat perkembangan yang positif untuk vaksin development. Dari 150 research yang sedang berjalan, ada sejumlah vaksin yang menunjukkan progres yang cukup signifikan dan berhasil memasuki uji klinik fase 2 dan 3. Dari global economic data, kami juga melihat perbaikan di berbagai aktivitas ekonomi yang tercermin dalam manufacturing index, tingkat pengangguran, dan industrial output. Untuk pasar komoditas, ekspektasi pasar juga berkontribusi positif untuk pergerakan harga sejumlah komoditas, seperti contohnya copper, yang selama ini menjadi leading indicator untuk global ekonomi. Sementara, dari dalam negeri IHSG mencatatkan penurunan sebesar 19% secara year to date. Meskipun telah mengalami rebound sebesar 30% dari titik terendahnya di bulan Maret, kinerja IHSG masih terbayangi oleh COVID-19. Di mana, kalau kita perhatikan COVID-19 New Daily Cases Tracker, tampak ada perbedaan tren untuk negara-negara yang berada di Western Hemisphere dengan negara yang berada di Eastern Hemisphere. Di mana, untuk Western Hemisphere sedang mengalami apa yang disebut dengan second wave, seperti tercermin di grafik EMEA dan Amerika Serikat. Akan tetapi, untuk Eastern Hemisphere seperti APEC atau Asia Pacific dapat dibilang behind the curve dan masih mengalami first wave, di mana yang jadi driver utama pergerakan adalah Indonesia dan India. Meskipun secara year-to-date performance dan rebound masih tergolong lagging, kami melihat IHSG memiliki risk dan reward yang menarik dari segi absolute ataupun relative valuation. Kalau kita bandingkan IHSG dengan indeks negara lain, standar deviasi IHSG adalah salah satu yang termurah di minus 0,9 kali. Di mana, kalau kita bandingkan Shanghai Composite ditandingkan di plus 1 kali standar deviasi, Kospi di plus 2,2 standar deviasi, dan Nikkei di plus 3,8 standar deviasi. Sementara, dari Amerika Serikat sendiri, Dow, S&P, dan Nasdaq ditradingkan di plus 3 hingga 4 standar deviasi. Dari relative valuation, kalau kita lihat forward PE spread antara IHSG dan MSCI Emerging Market di chart sebelah kanan, tampak upside dan downside risk yang menarik. Di mana, meski secara historis IHSG cenderung untuk underperform regional index pada saat krisis, akan tetapi pada saat recovery, IHSG cenderung untuk outperform regional index. Dari sisi fundamental, kami juga melihat improvement dengan adanya reversal di earnings trajectory untuk emerging market space, yang dimana kurva untuk pergerakan dari earnings projection ini memiliki korelasi yang erat dengan pergerakan indeks itu sendiri. Di case kali ini, melihat MSCI Emerging Market yang bisa dibilang ahead of the curve di kuartal kedua kemarin, kami melihat EPS reversal ini dapat menjadi katalis untuk perpindahan flow dari leading emerging market ke lagging emerging market. Dari pertumbuhan ekonomi dalam negeri, GDP second quarter 2020 tercatat di minus 5,3%, di mana untuk konsumsi rumah tangga tercatat di minus 5,5%, government spending di minus 6,9%, investment di minus 7,8%, dan ekspor dan impor turun sebesar minus 11,7 dan 17%. GDP contraction di kuartal kedua tahun ini sejalan dengan estimasi pasar, di mana hal ini terrefleksi di estimasi kinerja keuangan untuk tahun 2020. Dari yang semula diperkirakan terdapat pertumbuhan laba bersih sekitar 9%, sekarang menjadi minus 20%. Sementara untuk tahun depan, pasar memperkirakan pencapaian laba bersih akan lebih baik dari tahun ini, meskipun masih di bawah pencapaian sebelum COVID-19. Dari segi monetary policy, BI kembali menurunkan 7-day reverse repo ke level 4,0%. Penurunan yang keempat ini menandai penurunan sebesar 100 basis point di suku bunga acuan sejak awal tahun.
atau sekitar 75 basis point di bawah rata-rata emerging market lainnya. Melihat kondisi inflasi yang cenderung menurun, kami memperkirakan adanya ruangan untuk penurunan suku bunga hingga ke level 3,5%. Ekspektasi kami untuk penurunan suku bunga ini juga menggarisbawahi positive stance kami di pasar fixed income, di mana secara yield spread dan real interest rate obligasi dalam negeri tampak cukup menarik. Dari perspektif yield spread, perbedaan yield antara SUN dengan US Treasury tercatat di level 6,2%, atau 80 basis point di atas rata-rata 5 tahun. Dan dari sisi nominal dan juga real interest rate, obligasi kita merupakan salah satu yang paling menarik dibandingkan dengan negara lain. Untuk makro indikator forecast tahun ini, kami memprediksi IHSG di kisaran 5250 hingga 5550 pada akhir tahun, dengan price to earning ratio di range 16,7 hingga 17,7 kali. Untuk pertumbuhan GDP, kami memprediksi akan berada di kisaran minus 0,5 hingga plus 0,5%, dengan tingkat inflasi terjaga di kisaran 1,5 hingga 2,5%. Dari nilai tukar mata uang, kami memperkirakan USD IDR akan bergerak di kisaran 14.500 hingga 15.500. Dan untuk suku bunga acuan, kami melihat ini akan berada di range 3,5 hingga 4%. Di video ini, kami ingin memperkenalkan dua produk reksadana campuran, yaitu SIMAS 1 dan SIMAS Syariah Berkembang. Kedua produk ini menginvestasikan sebagian asetnya dalam bentuk saham dan sebagian lagi dalam bentuk obligasi. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita dengarkan paparan kedua MI produk tersebut. Halo Bapak Ibu, bagaimana dengan kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya James Wahyudi sebagai Portfolio Manager di PT Sinarmas Asset Management. Untuk kesempatan kali ini, saya akan memberikan paparan sedikit mengenai reksadana SIMAS 1. Reksadana SIMAS 1 adalah salah satu produk reksadana campuran yang dimiliki oleh PT Sinarmas Asset Management, di mana komposisi portfolionya dengan bauran efek ekuitas, pendapatan tetap, dan juga instrumen pasar uang. Kami mengelola secara aktif untuk reksadana tersebut, sehingga dengan harapan memberikan tingkat imbal hasil yang cukup optimal dengan pengelolaan tersebut. Reksadana SIMAS 1 lahir pada tanggal 15 Januari 2001. Berarti reksadana tersebut sudah cukup lama dan mengalami pasang surut di pasar modal. Akan tetapi, mungkin kalau kita lihat dari reksadana tersebut bisa memberikan kinerja yang cukup baik. Sehingga kalau Bapak Ibu melihat untuk kinerja dalam year to date, atau mungkin dalam kurun waktu awal Januari hingga bulan Juli, reksadana SIMAS 1 memberikan return minus sekitar 6,7%, di-compare dengan Infovesta Balance Fund Index sebagai benchmarknya yang memberikan return minus 10,1%. Nah, untuk lengkapnya bagi investor yang memiliki time horizon lebih panjang, untuk yang 3 tahun dan 5 tahun, Bapak Ibu bisa melihat tabel berikut ini. Terlihat dari tabel tersebut, bisa kami simpulkan bahwa reksadana SIMAS 1 memiliki kinerja yang cukup baik, terlihat dari return secara year to date, 3 tahun dan 5 tahunnya, yang outperform terhadap benchmark index, Infovesta Balance Fund Index-nya. Demikian, mudah-mudahan reksadana SIMAS 1 bisa menjadi pilihan berinvestasi bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Wilbert. Saya bekerja sebagai Portfolio Manager di Sinarmas Asset Management. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang salah satu produk dari Sinarmas Asset Management. Selain reksadana campuran konvensional, Sinarmas Asset Management juga memiliki satu produk reksadana campuran berbasis syariah, yaitu SIMAS Syariah Berkembang. SIMAS Syariah Berkembang merupakan produk reksadana dengan total AUM mencapai 14 miliar per Juli 2020 yang dikelola secara aktif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan dari Pasar Modal Indonesia. Alokasi aset dalam SIMAS Syariah Berkembang dimasukkan ke beberapa instrumen keuangan syariah,
yakni saham syariah merujuk pada daftar efek syariah yang dikeluarkan secara berkala oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian ada juga efek pendapatan tetap, yakni sukuk dan juga surat berharga syariah negara atau SBSN, dan yang terakhir adalah pasal uang syariah. Nah, apa sih perbedaan dari reksadana konvensional dan reksadana syariah? Salah satu perbedaan utama adalah dari pemilihan efek ekuitas atau saham. Untuk reksadana syariah, pemilihan saham merujuk pada list daftar efek syariah yang dikeluarkan oleh OJK. Salah satu kriteria utama saham syariah adalah total utang dari suatu perusahaan terhadap total aset tidak boleh melebihi 45%. Sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat risiko solvensi yang cenderung lebih rendah dan juga posisi neraca yang lebih sehat. Berbicara tentang kinerja SIMAS Syariah Berkembang secara year to date per akhir Juli 2020 masih mencatatkan penurunan sebesar 9,05%. Meski begitu, kinerja ini masih sedikit lebih baik dan outperform sekitar 0,5% apabila kita bandingkan dengan Infovesta Syariah Balance Funds Index. Untuk investor dengan time horizon yang lebih panjang, kita dapat melihat kinerja 3 tahun dan 5 tahun SIMAS Syariah Berkembang pada tabel berikut ini. Untuk teman-teman investor dengan preferensi pada produk syariah dan juga produk reksadana dengan tingkat risiko yang relatif lebih moderat, maka SIMAS Syariah Berkembang dapat menjadi salah satu pertimbangan yang menarik untuk para investor sekalian. Demikian paparan saya mengenai produk reksadana SIMAS Syariah Berkembang. Terima kasih. Oke, itu tadi ulasan mengenai SIMAS 1 dan SIMAS Syariah Berkembang. Melalui pengelolaan yang prudent dan sesuai dengan strategi investasi masing-masing MI, kedua produk ini telah terbukti memiliki tingkat return yang cukup menarik, konsisten di atas benchmark, dan dengan profil resiko yang terukur. Kami berharap kedua produk ini dapat menjadi produk pilihan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Segini saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk stay tune to this channel, subscribe, like, share, and comment. Bersama Sinarmas Asset Management, grow your wealth.